Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel saya. Jadi di video kali ini saya akan sharing pengalaman mengenai tindak penipuan yang terjadi di aplikasi Akulaku. Di aplikasi Akulaku ini adalah aplikasi cicilan barang untuk kredit online tanpa kartu kredit. Ini kejadiannya tanggal 25 Mei 2020. Sekarang saya baru bisa cerita karena kemarin masih was-was, shock juga gitu ya. Karena penipuan ini sangat terstruktur dan terencana. Jadi buat kalian yang punya aplikasi Akulaku lebih waspada lagi untuk menghindari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Karena saya cek di aplikasinya tampaknya banyak seller-seller bodong atau seller-seller penipu di sana. Untuk kronologisnya seperti apa, simak video ini tanpa di skip sampai akhir. Jadi awal mula pada tanggal 25 Mei 2020 saya membeli sebuah handphone merek Samsung Galaxy A30. Saya pesan itu barang tersebut dengan harga kurang lebih 2,3 jutaan. Karena tertarik, barangnya murah, karena itu seller paling murah harganya. Jadi saya tergiur untuk membelinya. Akhirnya tanpa berpikir panjang, saya langsung klik saja pembelian karena pada saat itu saya tidak curiga ini barang ada atau tidaknya. Setelah saya pesan si barang tersebut, kemudian saya kasih DP kurang lebih sekitar 600 ribuan, saya tunggu nih pengiriman barangnya tersebut. Akan tetapi entah kendala apa yang terjadi, saya sudah mencoba hubungi seller tapi tidak ada respon. Hampir 1 bulan barang tidak dikirim karena respon dari sellernya juga tidak ada. Akhirnya saya berinisiatif untuk menghubungi customer service Akulaku. Setelah saya hubungi, saya beberapa kali menelpon CS Akulaku. CS-nya ini menyuruh saya untuk tetap bersabar menunggu sampai barang tersebut dikirim. Namun karena saya sudah mulai jengkel, saya telepon terus itu CS Akulaku. Dan akhirnya karena saya bosan, akhirnya saya menyerah untuk menelepon pihak Akulaku sendiri. Saya mencoba chat seller tersebut secara terus menerus, akan tetapi responnya tidak ada. Pernah sekali membalas dengan komentar, ditunggu ya kak barangnya, kalau tidak salah itu. Nanti saya munculkan di sini chatnya. Banyak chat-chat yang saya ketik di sini. Jadi silahkan kalian simak sendiri. Ya, setelah hampir menunggu 1 bulan, pihak Akulaku juga belum ada konfirmasi. Tiba-tiba handphone saya berbunyi. Ada yang menelpon yang mengaku dari pihak Akulaku. Dia bilangnya akan membantu proses pembatalan barang pesanan saya tersebut. Akhirnya saya ikuti apa yang diucapkan si penipu ini. Jadi awalnya dia itu menelpon saya menanyakan alamat, ya seperti biasa. Menanyakan alamat, nama saya, dan mirip CS Akulaku. Jadi sepertinya si penipu ini sudah sangat mahir sekali. Tanpa saya curiga sedikit pun, dia menanyakan nomor handphone yang digunakan untuk aplikasi Akulaku saya. Saya jawab nomor yang ini yang ditelepon si penipu tersebut. Nah, saya tidak curiga. Kemudian si pihak penipu ini meminta yang namanya kode OTP. Jadi buat kalian, sebelum kejadian ini terjadi, jika ada orang ataupun tetangga ataupun siapapun itu, jangan pernah berikan kode OTP milik kalian. Ini adalah kejadian buruk yang saya alami akibat memberikan kode OTP terhadap si penipu. Dan sialnya lagi, si handphone yang ada aplikasi Akulakunya itu sedang dipakai oleh ibu saya. Setelah dia meminta kode OTP, saya tidak curiga gitu ya. Kirain saya benar 100% dari pihak Akulaku sendiri. Ternyata itu semuanya bohong. Nanti saya akan tampilkan nomor asli CS Akulaku biar kalian sebelum kena tipu. Ini berbagai pengalaman saja yang saya alami karena saya kehilangan dana cicil sekitar 3,8 juta rupiah. Entah itu dari sellernya atau dari pihak Akulakunya sendiri, saya tidak tahu. Sekalian saya juga akan memberikan tips. Jika ada nomor handphone, biasanya Akulaku itu menelpon terlebih dahulu untuk melakukan proses pembatalan.
Jika nomornya adalah nomor handphone biasa, baik itu dari provider Telkomsel ataupun XL, maka 100% itu adalah penipuan. Dengan pasti mengatasnamakan pihak aku laku sendiri. Jadi untuk itu, jika ada yang menelpon seperti itu, yang pertama, don't panik atau jangan panik. Hadapi dengan santai, setiap pertanyaan yang dilontarkan kita jawab apa adanya, dan ingat jangan pernah memberikan kode OTP. OTP itu hanya milik kita sendiri, jangan disebarluaskan atau diberikan kepada pihak orang lain. Yang kedua, jangan tergiur oleh barang murah di aplikasi Aku Laku. Usahakan jika kalian memberi barang, belilah barang di seller resmi. Kemungkinan banyak penipuan-penipuan di aplikasi itu. Yang ketiga, jika ada yang menelpon dan menurut kalian mencurigakan, segera matikan telepon dan hubungi pihak Aku Laku. Kemudian, pada saat memesan barang tersebut, tadi kan saya sudah bilang meminta proses pembatalan kepada pihak Aku Laku. Dan anehnya, sebelum pihak Aku Laku aslinya menelpon, si penipu lebih dulu menelpon saya. Nah, di situ terjadi penipuannya. Dia masuk ke aplikasi akun Aku Laku saya melalui kode OTP yang saya berikan tadi. Kemudian dia menggunakan dana cicil saya untuk membeli pulsa hampir 3,8 juta rupiah. Dan itu harus dibayar di bulan depannya. Saya shock dong, tiba-tiba aplikasi Aku Laku saya logout sendiri. Dan kebetulan handphonenya tadi dipakai oleh mama saya. Kemudian karena logout di aplikasi tersebut, saya akhirnya berinisiatif buru-buru untuk menghubungi customer service Aku Laku. Nah, setelah dijelaskan bla 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 panjang lebar, dia bilang jangan pernah memberikan kode OTP kepada pihak manapun. Dan saya juga meminta CS-nya untuk melakukan pemblokiran limit cicilan. Akhirnya limit cicilannya itu diblokir oleh pihak CS-nya. Setelah diblokir, kemudian saya masuk lagi ke aplikasi akun Aku Laku saya. Dana cicil saya hilang sekitar 3,8 juta rupiah. Dari situ saya melamun bagaimana ini caranya mengembalikan uang tersebut. Akan tetapi, alhamdulillah uangnya berhasil saya bayar walaupun dengan usaha yang sangat keras. Artinya banyak nyari uang sana sini untuk membayar cicilan si penipu tersebut. Jadi pada intinya kalian tidak boleh memberikan data pribadi Anda kepada orang lain. Mulai dari OTP atau dia meminta data kartu keluarga atau kemudian dia meminta nomor ATM yang 16 digit itu jangan pernah diberikan. Ingat. Nah, setelah saya kena penipuan tersebut, akhirnya pihak Aku Laku menelpon di keesokan harinya dan melakukan proses pembatalan pesanan tersebut. Akhirnya si Samsung Galaxy A30 itu dibatalkan oleh pihak CS-nya karena tidak ada kejelasan status pengiriman barang. Nah, setelah dibatalkan, tiba-tiba anehnya lagi, ini datanglah sebuah paket yang isinya saya tidak tahu karena pada saat itu saya masih shock. Saya tidak buka itu isi dalam kotaknya, tapi saya yakin barang tersebut itu bukan handphone karena ringan sekali. Entah itu isinya sabun atau apalah, saya tidak tahu. Tadinya saya mau unboxing, tapi tiba-tiba pihak JNT menghubungi saya dan mengambil barang tersebut dengan alasan barang pesanan itu sudah di cancel. Dan anehnya ketika barang datang, si penipu itu terus menelpon saya, tapi tidak saya angkat. Nah, singkat cerita akhirnya si barangnya tersebut saya berikan lagi kepada pihak JNT tadi. Pada awalnya saya sudah bersiap untuk melakukan unboxing barang tersebut. Saya juga mencoba menelpon CS kembali. Katanya tidak akan ada masalah karena barang pesanan saya sudah dibatalkan. Jadi andai barangnya itu datang dan saya bongkar dan kemudian proses pembatalannya belum di cancel oleh Aku Laku, kemungkinan saya akan membayar cicilan tiap bulan si barang tersebut. Jadi saya berbagi pengalaman, ini kejadian yang saya alami. Kalian harus tetap waspada, ya kemungkinan ada hubungannya antara penipu ini dengan sellernya. Demikian video kali ini, mohon maaf apabila ceritanya panjang lebar dan kurang jelas. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.